Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Wahyu. Setelah sebelumnya kita berhasil mempelajari tentang komponen-komponen yang ada pada sebuah linked list. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat linked list dan mempelajari salah satu operasi paling dasar dari linked list, yaitu add first. Nah, kita langsung saja buat untuk linked listnya. Pertama-tama kita bakal buat kelas node. Kita kasih file baru dan kita beri nama node.java. Di kelas node sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kelas node ini kan menyimpan dua bagian, yaitu data dan bagian pointer next-nya. Nah, namun yang kemarin kan dia tipe datanya cuma integer aja kan. Nah, tapi di sini saya bakal buat tipe datanya itu bisa dinamis atau tipe datanya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kemauan. Nah, itu kita bisa manfaatkan salah satu fitur di Java, mungkin di bahasa pemrograman Java kita bisa kasih generic atau tipe data generic. Jadi tipe data generic ini sederhananya tipe data yang ditentukan pada saat pembuatan objek dan kita kasih melalui parameter. Nah, datanya ini kita kasih dia dengan tipe data generic atau ini ya, kurung siku lancip ini, dan di dalamnya itu ada T besar. Jadi di sini juga kita kasih T data, yang menandakan dia nanti tipe datanya itu menyesuaikan pada saat pembuatan objek. Nah, di sini kita bisa buat node next kayak gini. Nah, langsung saja kita buat konstruktornya public node T data. Kenapa T data? Kan kita dia nanti bakal menyesuaikan tipe datanya. Jadi langsung aja this.data sama dengan data. Nah, mungkin kita langsung saja ya coba buat sebuah node-nya. Nah, di sini kan saat pembuatan node itu kita kasih sintaks node baru. Contoh ya, node baru sama dengan new node. Di sini datanya seperti itu kan. Tapi di sini karena kita pakai generic type, kita bisa naruh tipe data apa yang kita mau simpan. Misalkan saya mau menyimpan tipe data integer seperti ini. Berarti di sini saya datanya bakal integer juga, tapi saya juga bisa menyimpan tipe data lain seperti string. Misalkan not string, saya kasih nama not string, saya kasih string praktikum algodat 2021. Nah, ini jika saya outputkan keduanya, jika saya print keduanya, baru data not string data, maka di sini yang muncul adalah 5 dan praktikum algodat 2021. Nah, ini yang dimaksud dengan node-nya itu bisa menyimpan tipe data sesuai dengan kemauan kita. Jadi dengan memanfaatkan generic type itu kita bisa ngasih parameter tipe data apa yang kita mau simpan. Nah, tapi ya kita nggak bisa ngasih tipe data yang menggunakan huruf kecil yang seperti integer, boolean. Tapi tenang aja, di Java itu semua tipe data yang huruf kecil itu dia sudah dibuatkan file kelasnya. Seperti kita bisa taruh integer untuk integer, kemudian boolean untuk boolean, ada double juga untuk double, kemudian ada char juga untuk char, dan seterusnya kayak gitu. Yang tipe data primitif ini sudah dibuatkan secara default penggantinya. Nah, yang kita bisa simpan di generic type itu adalah tipe data yang seperti ini, yang di depannya itu huruf besar. Untuk selengkapnya tentang generic type itu kita bisa lihat melalui website Geeks4Geeks. Nah, selanjutnya sekarang kita bakal buat kelas linked list.java-nya. Nah, kemarin kan di dalam kelas linked list itu kan ada dua atribut, yaitu node head dan juga node tail-nya. Nah, setelah itu kita bisa buatkan metode-metode atau operasi dari linked list. Nah, untuk metode pertama yang bakal kita pelajari yaitu penambahan data di awal atau add first, seperti ini.
Nah, di sini saya jelaskan dulu ya apa itu at first dan bagaimana algoritmanya. Oke, untuk at first sendiri algoritmanya itu cukup gampang ya. Jadi kita bakal buat sebuah node baru. Nah, kita cek, ini kan anggaplah sebagai node baru yang bakal dimasukkan ke dalam sebuah linked list. Nah, kita cek apakah linked list itu kosong atau tidak. Nah, ini kan linked listnya dalam keadaan kosong ya, yang ini. Ini kita anggap sebagai sebuah linked list, dan linked list ini dalam keadaan kosong. Nah, gimana kita bisa tahu sebuah linked list itu dalam keadaan kosong atau enggak? Linked list itu dalam keadaan kosong atau enggak itu kita bisa tahu melalui pointer headnya itu, apakah dia null atau tidak. Jika pointer headnya itu null, kita langsung bisa jadikan ini ya, objek baru ini sebagai head dan sebagai tailnya. Berarti di sini head dan tail itu berada di posisi yang node baru tersebut. Itu ketika linked listnya kosong. Nah, gimana ketika dia linked listnya itu tidak kosong? Nah, ketika linked listnya itu tidak kosong, kita buatkan dulu ya objek barunya. Tetap kita buatkan objek barunya di awal. Selanjutnya kita cek apakah headnya kosong atau tidak, kayak gitu. Nah, ini kan posisinya tidak kosong. Jika tidak kosong, maka kita tunjuk baru.next. Ini kan nextnya si baru ya. Baru.next itu sama dengan di posisi head. Selanjutnya kita posisikan headnya itu di tempat seharusnya. Setelah node baru tersebut menunjuk head, kan otomatis otomatis node baru itu bakal berada di posisi paling depan seperti ini. Jika dilurusin, nah seperti ini. Nah, sedangkan head itu kan dia harus ada di paling depan, atau dia harus berada di posisi paling depan. Oleh karena itu kita langsung saja bisa pindah head tersebut ke posisi baru seperti itu. Jadi jika dibuatkan code-nya void at first, kita kasih parameter data juga, tapi kita kasih generic data. Nah, di sini ya di awal juga kita harus tentukan linked list ini mau menyimpan tipe data apa, kayak gitu. Kemudian kita buat node barunya. Node baru sama dengan new node. Node baru sama dengan new node data. Ini buat node baru. Kemudian cek apakah linked list kosong atau tidak. Kalau dia kosong, if head sama dengan null, kita bisa jadikan node baru tersebut sebagai head dan tailnya. Berarti head sama dengan baru, tail sama dengan baru. Atau jika disingkat, head sama dengan tail sama dengan baru. Nah, selanjutnya jika dia tidak kosong, berarti kita bisa tunjuk head melalui baru.next atau baru.next sama dengan head. Selanjutnya kita posisikan head di tempat seharusnya, atau kita pindah head itu di posisi baru, karena posisi baru itu merupakan posisi yang paling pertama. Ini untuk metode penambahan di depan. Nah, sekarang untuk pembuatan linked listnya, kita bisa buat objek linked list. Kita taruh tipe data apa yang kita mau simpan. Linked list integer linked list sama dengan new linked list kayak gini. Setelah itu kita bisa tambah linked list dot at first 5. Yang kedua mungkin linked list dot at first 2. Nah, selanjutnya kan jika kita print ya, kan ini ada dua data. Jika kita print system.out.println, kita bisa print linked list .head .data. Ini untuk data paling pertama. Di sini juga kita bisa print linked list .head .next .data. Ini data yang kedua atau data yang setelah data paling pertama. Jika kita run, hasilnya itu 2 dan 5. Ini berarti angka 2 berhasil ditambahkan setelah angka 5.
Selanjutnya kita bakal buat untuk penambahan di paling belakang.